Simen Bao mengikuti dengan sangat dekat saat cahaya pedangnya menari-nari. Dia menjentikannya ke atas dan ke bawah, menyerang dengan cepat. Sial, sial, sial. Keduanya bergerak sangat cepat sehingga yang lain hanya bisa melihat dua sosok berkelebat dan mendengar senjata berdenting terus-menerus. Intisari melonjak, dan gelombang kejut menyapu tempat itu, meledakkan tanah di sekitarnya, menusuk beberapa ular piton berbisa yang tersembunyi di kedalaman rawa dan membumbui mereka dengan ribuan lubang. Darah mengalir dari ular piton terus-menerus saat mereka menjerit kesakitan. Simen Bao telah memahami keadaan angin. Serangannya cepat. Saat dia mengeksekusi gerakan pertamanya, gerakan keduanya akan menyusul, sepenuhnya mengendalikan ritme pertempuran. Namun, kecepatan bukanlah hal terpenting di sini. Xiao Chen juga bisa menyerang dengan kecepatan yang sama. Masalahnya adalah intisari lawannya terlalu kuat. Meskipun Xiao Chen memiliki kecepatan serangan yang sama, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun karena kesenjangan dalam kultivasi. Setiap kali dia menangkis, intisari Simen Bao akan mendorongnya mundur. Jika Xiao Chen tidak memiliki niat pedang kesempurnaan agung untuk membantu mengimbangi perbedaan intisari, pedang bayangan bulan pasti sudah terbang sejak lama. Itu tidak ada gunanya. Anda bukan tandingan saya. Serahkan buah-buahan aneh di tanganmu serta pedangmu, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Sekarang semuanya sudah terkendali, Simen Bao mencoba menyerang Xiao Chen dengan kata-katanya. Inilah ritme yang paling dia sukai. Ketika Simen Bao bertemu lawan yang cukup bagus yang tidak bisa dia penindasan, itu tidak terasa terlalu hambar karena mereka terlalu lemah atau terlalu memusingkan untuk dia hadapi karena mereka terlalu kuat. Simen Bao lebih senang menyerang dengan kata-kata. Jika Xiao Chen benar-benar menyetujui tawarannya, Simen Bao akan segera mengingkari janjinya dan menikmati ekspresi indah yang dibuat Xiao Chen sebelum dia meninggal. Xiao Chen tetap diam dan tenang, tidak menjawab sama sekali. Termasuk diagram api Taiji Yin Yang dan patung sapi buas emas, dia masih memiliki setidaknya 3 cara untuk keluar dari sini dan melarikan diri. Cakupan pertarungan sengit ini meluas. Saat keduanya bertarung, beberapa ular piton berbisa menjadi korban kekacauan tersebut, tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Semua penggarap di sekitar memperhatikan pertempuran ini dan berdiri di kejauhan untuk menonton. Mengapa Simen Bao ada di sini? Kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari ketujuh raksasa itu. Rawa piton ini seharusnya tidak terlalu menarik baginya. Tunggu dulu, lawannya sepertinya adalah si jubah putih yang kejam. Tanpa diduga, mereka berkelahi satu sama lain. Selama periode ini, Xiao Chen menjadi cukup terkenal di kedalaman rawa piton. Dia praktis adalah tiran di wilayah ini pada saat ini, tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Melihat lawan Simen Bao adalah Xiao Chen, para penonton segera menaruh perhatian lebih pada pertempuran ini. Anehnya, jubah putih kejam itu sekuat itu. Dia tidak dirugikan saat bertarung melawan Simen Bao. Semua orang agak heran, seorang ahli yang sedikit lebih lemah dari 7 raksasa jarang terjadi di domain Tianwu. Bahkan jika survei mencakup klan tersembunyi, jumlahnya tidak akan lebih dari 20. Terlebih lagi, semua orang ini sudah menjadi terkenal sejak lama. Mereka menonjol dan tidak luput dari perhatian. Di masa depan, prestasi mereka akan sangat berarti. Xiao Chen tampak baru berusia 21 atau 22 tahun. Mungkinkah di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertahan melawan Simen Bao? Ini terlalu mencengangkan. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang ahli muda yang menggunakan pedang di domain Tianwu. Tidak, perbedaan intisarinya terlalu besar. Jika saya terus seperti ini, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik saya tidak akan mampu menanggung akumulasi cedera. Xiao Chen memutuskan untuk mundur, tidak lagi berniat melanjutkan pertarungan dengan orang ini. Titik akupuntur di telapak kaki Xiao Chen terbuka, dan kekuatan besar muncul dari kakinya. Sosoknya bersinar, dan dia langsung membuat jarak antara dirinya dan Simen Bao. 2 raungan naga datang dari dadanya, dan 2 gambar Azure Dragon muncul di sampingnya. 3 gambar Azure Dragon terjalin saat mereka membawa Xiao Chen ke langit, naik lebih dari 200 meter dalam sekejap mata. Adegan tak terduga ini membuat Simen Bao tertegun sejenak. Lalu, dia berteriak, berpikir untuk berlari. Bagaimana bisa semudah itu? Jika Simen Bao membiarkan bocah nakal tanpa nama seperti Xiao Chen melarikan diri darinya di depan semua orang, dia tidak akan bisa menerimanya. Dia mengarahkan cahaya pedangnya ke arah Xiao Chen, dan angin kencang yang bertiup di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Waktu seolah berhenti, dan segalanya hening. Angin kuat seperti pedang. Di bawah kendali Simen Bao, angin kencang yang tenang dan energi spiritual yang disebabkan oleh angin di sekelilingnya membentuk pedang. Tiba-tiba, pedang raksasa yang tampak kokoh muncul. Saat itu terwujud, angin mengalir di sekitar bilahnya, dan memancarkan cahaya, muncul 10 meter di depan Xiao Chen. Angin kencang seperti pedang seperti angin kencang. Tiba-tiba, pedang itu menghancurkan 3 gambar Azure Dragon di sekitar Xiao Chen, membuatnya menjadi cahaya biru yang menghilang.
Puci, puci. Angin pedang kecil merobek pakaian Xiao Chen dan merusak kulitnya, menutupi luka-lukanya. Teknik bela diri peringkat surga yang 70% dipahami. Namun, itu masih belum cukup untuk menghentikanku. Xiao Chen tidak merasa takut menghadapi bahaya yang akan terjadi. Dia telah memahami 80% dari kembalinya naga Azure, 10% lebih banyak dari pemahaman lawannya. Lautan luas muncul di belakang Xiao Chen, dan 9.999 pilar air melesat ke langit. Azure Dragon melompat keluar dari air dan bergabung dengan pedang, berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 3 km. Kemudian, dengan kendali niat pedang kesempurnaan agung, cahaya pedang berbentuk naga dengan cepat menyusut, dan dia dengan santai mengayunkannya, berbenturan dengan pedang yang terbuat dari angin kencang. Ledakan. Teknik bela diri peringkat surga yang 70% dipahami angin kuat seperti pedang berbenturan dengan teknik bela diri peringkat surga yang dipahami 80% kembalinya Azure Dragon. Energi kekacauan segera meletus saat pedang Ki dan pedang Ki yang tak terbatas bersatu dan melonjak. Debu beterbangan, mencapai ketinggian 1 km. Gelombang kejut yang mengerikan menyerbu keluar, dan lubang hitam tak berdasar muncul di rawa berlumpur. Kekuatan sisa dari teknik bela diri peringkat surga kesempurnaan besar masih melekat di udara. Dengungan pedang dan pedang bergema di atas angin tanpa henti. Intisari Xiao Chen bukan tandingan lawannya, namun pemahamannya tentang teknik bela diri peringkat surga melampaui lawannya, yang mengakibatkan jalan buntu di antara kedua gerakan tersebut. Xiao Chen terbang kembali seperti bola meriam yang ditembakkan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan Simen Bao. Berat, kamu mau lari kemana? Dua petani simen yang menjaga penjaga perimeter melompat ke udara dan menghalangi jalan Xiao Chen. Mereka segera menyerang, berpikir untuk memaksanya mundur. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Dia tidak mengira ada orang yang menghalangi jalannya. Dia mencengkeram pedangnya dengan tangan kanannya dan mengedarkan intisari yang tersisa, lalu langsung mengeksekusi Soaring Dragon. Dia mengambil langkah maju di udara, dan kekuatan yang melonjak keluar dari telapak kakinya. Ruang angkasa bergetar hebat seperti benda padat. Kedua pembudidaya di depan Xiao Chen tampak membeku di angkasa, gerakan mereka terhenti. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan bergabung dengan pedangnya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengayunkan pedangnya. Itu tampak seperti naga sejati mengacungkan cakarnya dan mengoyak udara. Kilatan petir menyambar di langit. Bang! Aura Soaring Dragon melesat ke langit. Itu segera meledakkan kembali dua penggarap klan Simen yang menghalangi jalan Xiao Chen dan membuat mereka muntah darah. Xiao Chen telah benar-benar kehabisan intisarinya, jadi dia menyarungkan pedangnya dan dengan cepat melepaskan potongan kain di dahinya. Cahaya merah menyala di dahinya, dan tahta merah muncul. Kemudian, membawa Xiao Chen, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah. Ketika gelombang kejut di dasar rawa telah menghilang, Simen Bao mendongak dan hanya melihat seberkas cahaya merah di cakrawala yang semakin redup. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Xiao Chen lagi. Dia menunduk dan melihat dua kultivator klan Simen roboh di lumpur, terluka parah dan muntah darah. Ekspresi Simen Bao berubah sangat suram. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil melarikan diri tanpa terluka. Ini sungguh memalukan. Ketika para penggarap di sini melihat Xiao Chen pergi jauh, mereka sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Sebelumnya, mereka sudah terkejut karena Xiao Chen bisa bertahan melawan Simen Bao. Kini, dia sebenarnya berhasil melarikan diri dengan mudah. Kemarahan Simen Bao sangat luar biasa. Dia memelototi orang-orang di sekitarnya dengan marah, menakuti mereka dan membuat mereka melarikan diri, takut dia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Xiao Chen, yang telah terbang jauh, memperluas rasa spiritualnya hingga batasnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya, dia menghela nafas lega di atas tahta. Dia sudah kehabisan intisarinya. Jika bukan karena tahta merah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Brengsek, jika kultivasi saya telah maju lebih jauh, saya tidak perlu takut padanya. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya, ketidakpuasannya yang ekstrim terlihat jelas di matanya, saat dia duduk di atas tahta. Singgasana itu terbang dekat ke tanah, dan setelah beberapa lama, Xiao Chen berhenti di tempat yang relatif aman. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa mutiara pengumpul roh untuk memulihkan intisarinya. Setelah menggunakan 5 mutiara pengumpul roh kelas rendah, Xiao Chen telah pulih sepenuhnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah saat dia duduk di singgasana yang melayang di tengah awan merah. Ini adalah akibat dari luka akibat pertempuran besar tadi. Setelah muntah darah, dia merasa jauh lebih baik. Saya sudah mendapatkan cukup buah esensi bumi. Namun, tidak ada waktu untuk mengkonsumsinya. Saya harus pergi dan bertemu dengan kakak senior pertama dan yang lainnya terlebih dahulu. Untuk menggunakan buah esensi bumi untuk meningkatkan budidayanya, Xiao Chen harus menemukan tempat yang benar-benar aman dan tenang. Dia saat ini berada di rawa piton di mana ular piton berbisa-bisa keluar dari tanah kapan saja. Jika dia mengalami gangguan apapun saat meningkatkan budidayanya,
Buah esensi bumi, yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, tidak hanya akan terbuang sia-sia, tetapi dia juga akan menerima serangan balasan, budidayanya bahkan mungkin akan mengalami kemunduran. Risikonya terlalu tinggi. Xiao Chen tidak mau menerimanya. Dia mengembalikan tahta merahnya ke lautan kesadarannya dan membungkus kembali kain biru di sekitar dahinya, menutupi tanda tahta merah itu. Setelah beberapa waktu, Xiao Chen sampai di pinggiran rawa piton, tempat kakak senior pertama dan yang lainnya telah mengatur untuk bertemu. Masih belum ada seorang pun di sini. Sisanya mungkin masih bekerja keras untuk menemukan buah esensi bumi. Lagi pula, mereka tidak mendapat bantuan indera spiritual, membuat mereka sangat tidak efisien dalam mencari buah-buahan. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Xiao Chen merapikan semua buah esensi bumi yang dia peroleh. Dia telah mengumpulkan buah esensi bumi berumur sekitar 40-50 tahun, 25 buah berumur 100 tahun, sekitar 10 buah berumur 200 tahun, dan 1 buah berumur 300 tahun. Tentu saja, yang paling berharga adalah buah esensi bumi yang berumur 300 tahun. Kecuali hal yang tidak terduga, buah esensi bumi hanya memiliki umur 500 tahun. Buah berumur 300 tahun memiliki kualitas unggul. Itulah hasil panen yang diperoleh Xiao Chen setelah bekerja sangat keras untuk membunuh ular piton berbisa berumur 300 tahun. Nilai dari satu buah ini saja akan melampaui nilai gabungan dari semua buah esensi bumi lainnya. Itu bisa menghemat waktu 2 tahun bagi Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengeluarkan cincin spasial Gumu. Dia belum sempat melihatnya sejak Sui Lingling memberikannya padanya. Meskipun Gumu adalah seorang kultivator lepas, harta setengah sage seharusnya memberinya kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen mengirimkan rasa spiritualnya dan tidak dapat menahan kekecewaannya. Hanya ada beberapa ratus ribu batu roh kelas tinggi yang tersebar secara longgar di lingkaran spasial. Gumu bahkan lebih miskin darinya. Namun, Xiao Chen berhasil menemukan 100 mutiara pengumpul roh kelas rendah. Adapun mutiara pengumpul roh kelas medial, dia tidak melihat satu pun. Setelah dia memikirkannya, kemiskinan Gumu menjadi masuk akal. Jika seorang kultivator lepas tidak aktif selama 20 tahun, dia pasti sudah menghabiskan semua sumber daya yang telah dia kumpulkan. Kalau tidak, Gumu tidak perlu mengumpulkan kristal darah kelas medial untuk ditukar dengan batu roh. Lagi pula, setengah sage lainnya seperti Sui Lingling dan Murong Lingfeng bahkan tidak peduli sedikit pun tentang kristal darah tingkat medial. Ada juga berbagai pil di dalam cincin spasial Gumu yang tidak dapat diganggu oleh Xiao Chen. Namun, sebuah manual rahasia menarik perhatiannya. Ketika Xiao Chen mengeluarkannya, dia melihat kata-kata, kayu layu mendapatkan kehidupan baru, tertulis dengan jelas di sampulnya. Mata Xiao Chen berbinar. Tanpa diduga, itu adalah teknik bela diri yang menantang surga yang digunakan Gumu. Pada saat itu, setelah Gumu menggunakan teknik bela diri ini, budidayanya meningkat 20%, segera memungkinkan dia untuk mendorong kembali Sui Lingling. Xiao Chen mengingat adegan ini dengan sangat jelas. Dia segera membuka buku itu untuk melihat apakah dia bisa mempelajarinya. Dia menemukan bahwa itu tidak memerlukan sesuatu yang istimewa. Dia bahkan tidak perlu mengolah intisari yang dikaitkan dengan kayu. Namun, efek sampingnya agak menakutkan. Jika seseorang tidak bisa mendapatkan ramuan roh yang berusia lebih dari 5.000 tahun untuk mengisi ki dan darahnya, maka ramuan itu akan mengambil kekuatan hidupnya. Terlebih lagi, setelah mengeksekusinya, itu akan membuat seseorang menjadi lemah selama beberapa waktu. Secara instan meningkatkan budidaya seseorang sebesar 20%. Meskipun efek sampingnya menakutkan, hal ini dapat diterima sebagai cara untuk mempertahankan hidup saya. Xiao Chen menghafal isi manual rahasia itu. Kemudian, dia berdiri di tempatnya, mulai memahaminya. Dia baru berhenti merenungkannya ketika Hu Hai dan ketiga pewaris sejati kembali. Lalu, dia mengobrol santai dengan mereka. 4 lainnya memiliki ekspresi yang cukup bersemangat di wajah mereka, mereka mungkin mendapatkan panen yang bagus. Melihat Xiao Chen kembali lebih awal, Wang Cheng dengan sengaja mengolok-oloknya, berkata, "Saudara muda Xiao Chen, saya perhatikan kamu kembali ke sini lebih awal dari kami. Anda mungkin tidak puas dengan hasil panen Anda." Xiao Chen tidak ingin berbicara terlalu banyak kepada orang ini. Dia hanya menjawab dengan sopan, "Masih baik-baik saja." Wang Cheng menganggap tanggapan Xiao Chen sebagai upaya untuk menghindari rasa malu. Dia tertawa keras dan berkata, "Dalam perjalanan ini, saya menemukan total 10 buah esensi bumi berusia 50 tahun, 3 buah esensi bumi berusia 100 tahun, dan bahkan untungnya memperoleh 1 buah esensi bumi berusia 200 tahun. Buah esensi bumi. Buah esensi bumi berumur 200 tahun. Ekspresi aneh muncul di mata 3 pewaris sejati lainnya. Jelas mereka merasa heran. Hu Hai berkata, buah esensi bumi berumur 200 tahun sangat sulit ditemukan. Ini dapat menghemat waktu budidaya selama setengah tahun. Ini adalah panen yang bagus. Selamat, saudara muda Wang. Mencari jenis buah aneh lainnya,
Hu Hai belum memasuki kedalaman rawa piton, jadi dia belum mendapatkan buah esensi bumi yang berumur 200 tahun. Jun Si dan Chen Xiao hanya tinggal di pinggiran. Mereka tidak seberuntung itu dan hanya bisa mengungkapkan ekspresi iri. Wang Cheng merasa agak senang. Dia berbicara panjang lebar tentang betapa kerasnya dia bekerja dan betapa beruntungnya dia, menceritakan seluruh proses bagaimana dia memperoleh buah esensi bumi secara rinci. Setelah Wang Cheng selesai, dia melihat ke arah Xiao Chen dan bertanya, "Saudara muda Xiao, bagaimana hasil panenmu? Beritahu kami tentang hal itu. Jika itu tidak cukup, aku bisa memberimu sebagian milikku." Xiao Chen merasa sangat tidak berdaya. Ada sebagian orang yang tidak mau tutup mulut jika tidak dipukul wajahnya. Saat itu, Wang Cheng telah mengatakan banyak hal untuk mencegah Xiao Chen memasuki medan perang Savage. Sekarang, dia mencoba untuk membanggakan beberapa pencapaian kecil. Xiao Chen benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Tidak banyak, hanya 10 buah esensi bumi berumur 200 tahun. Adapun mereka yang berusia 100 tahun ke bawah, seharusnya ada sekitar 60 atau 70. Wajah Wang Cheng membeku. Dia segera menjadi kesal dan mengeluh, "Saudara muda Xiao Chen, sikap seperti apa ini? Saya dengan baik hati menawarkan untuk membagi beberapa buah esensi bumi saya dengan Anda, namun Anda berbohong tentang pencapaian Anda." Xiao Chen melambaikan tangan kirinya, dan 5 buah esensi bumi berusia 200 tahun muncul. Kemudian, dia mengembangkan haknya, dan buah esensi bumi berumur 200 tahun lainnya muncul. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Cheng dan berkata dengan tenang, "Lihat sendiri. Lihatlah apa ini. Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk membagi buah esensi bumi Anda dengan saya?" Buah esensi bumi yang berumur 200 tahun memiliki energi spiritual yang luar biasa. Keharuman mereka yang menyenangkan benar-benar menyerang hidung semua orang, terutama ketika 10 dari mereka berkumpul. Itu membuat semua orang merasa riang dan santai saat mereka menatap buah-buahan dengan terpesona. Wajah Wang Cheng menjadi kosong karena takjub. Dia tidak berani mempercayai matanya. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan sedikit gemetar ketika berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah buah esensi bumi berumur 200 tahun. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak?" Hu Hai dan dua lainnya juga tercengang. Mereka tercengang dan tidak bisa melupakan keterkejutan mereka. Buah esensi bumi yang berumur 200 tahun adalah kota yang berharga. Seseorang sudah sangat beruntung jika bisa mendapatkannya. Bahkan jika seseorang masuk ke kedalaman rawa piton, mereka mungkin tidak akan menemukan buah esensi bumi berumur 200 tahun sebanyak itu, karena tempat itu terlalu besar dan kekuatan satu orang saja tidak akan mencukupi. Pencarian membutuhkan waktu, dan pertempuran juga membutuhkan waktu. Lebih penting lagi, ada ratusan, bahkan ribuan, orang yang mencari buah esensi bumi juga, persaingannya sangat ketat. Bagaimana Xiao Chen bisa menemukan buah esensi bumi yang berumur 200 tahun sendirian? Memikirkannya saja sudah luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, kebenaran ada di hadapan mereka. Mereka tidak sedang melihat ilusi. Xiao Chen, yang memiliki budidaya terendah, memiliki panen yang lebih baik daripada mereka berempat. Hasil ini sangat membuat frustrasi. Hu Hai tersenyum pahit dan berkata, "Itu memang buah esensi bumi yang berumur 200 tahun. Saudara muda Xiao Chen, selamat." Jun Si dan Chen Xiao memulihkan akalnya dan memberi selamat kepada Xiao Chen juga. Hanya Wang Cheng yang tetap memerah karena malu karena Xiao Chen memperoleh 10 buah esensi bumi berusia 200 tahun. Dia tidak lagi memiliki ekspresi senang seperti sebelumnya. Wang Cheng memikirkan betapa dia telah membual begitu banyak ketika dia hanya memperoleh buah esensi bumi berumur 200 tahun. Yang lebih buruknya adalah dia bahkan mengatakan dia akan membagi beberapa buah esensi bumi miliknya dengan Xiao Chen. Dia hanya menamparkan dirinya sendiri dengan melakukan semua ini. Melihat Wang Cheng akhirnya terdiam, Xiao Chen menyingkirkan buah esensi bumi, tidak lagi mempedulikannya, yang sepertinya ada yang salah dengan ekspresinya. Siu, sosok mungil berwarna ungu turun dari langit. Sui Lingling telah keluar dari Ditmarsh dan bergabung kembali dengan grup. Saat ini, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di rawa piton. Sebagian besar buah esensi bumi yang dapat ditemukan telah diambil. Tidak ada gunanya berlama-lama di sini. Sui Lingling mungkin mendapatkan banyak hal di Ditmarsh. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya yang lembut dan halus. Hu Hai berkata dengan agak tidak sabar, "Kakak senior pertama, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Sui Lingling melihat ke kejauhan dan berkata, "Kita akan pergi ke gundukan pemakaman naga. Kali ini, dari tanah terlarang yang diketahui, yang memiliki nilai paling tinggi adalah gua naga sejati di sana." Xiao Chen melihat ke arah Ditmarsh dan bertanya, "Kita tidak akan masuk ke sana." Sui Lingling menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada harta karun alam di Ditmarsh. Tujuan utama pergi ke sana adalah untuk memperkuat teknik bela diri Anda. Selain itu, ini sangat berbahaya."
Jelas sekali bahwa Hu Hai dan yang lainnya telah mendengar tentang Ditmarsh sebelumnya. Mata mereka tidak menunjukkan penyesalan apapun, Xiao Chen tahu bahwa mereka tidak merasa melewatkannya adalah suatu kerugian. Namun, Xiao Chen ingin mencoba Ditmarsh. Dia ingin menemukan arwah kaisar yang menggunakan pedang dan melawannya, sehingga dia bisa meningkatkan teknik pedangnya lebih jauh. Tapi dia berada dalam kelompok, jadi dia harus mengikuti apa yang diinginkan kelompoknya. Tidak baik baginya bepergian sendirian. Nanti kalau ada kesempatan, saya harus datang ke Ditmarsh. Pergi berkelompok jauh lebih aman. Namun, itu berarti seseorang kehilangan kebebasannya. Mereka akan terikat dan tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah melirik Ditmarsh untuk terakhir kalinya, Xiao Chen diam-diam mengikuti tim dan berjalan maju. Sui Lingling tidak ingin membuang waktu. Saat mereka melakukan perjalanan, dia melepaskan aura kuatnya. Aura ini menimbulkan rasa takut pada ular piton berbisa yang merasakannya, membuat mereka kabur sejauh mungkin. Kelompok tersebut kadang-kadang melihat lumpur bergerak atau menggelembung, tanda-tanda ular piton berbisa merayap dengan panik di rawa, takut Sui Lingling akan datang dan membunuh mereka. Tanpa halangan apapun, kelompok itu bergerak dengan kecepatan penuh, melaju dengan cepat. Mereka berhasil mengejar kelompok yang telah berangkat tadi. Tepat ketika mereka sudah mendekati tepi rawa piton, Sui Lingling tiba-tiba berhenti dan melihat ke kelompok lain yang tidak ingin dia temui. Dia sedikit mengernyit, menunjukkan ketidaksenangannya. Sepanjang jalan, Xiao Chen merenungkan misteri kayu layu mendapatkan kehidupan baru. Oleh karena itu, dia belum memperluas indera spiritualnya sejauh itu untuk memantau sekelilingnya. Jadi, dia tidak mendapat peringatan sebelumnya tentang tim di depannya. Ketika Xiao Chen mendongak dan melihat pemimpin kelompok lain, ekspresinya berubah menjadi serius. Tanpa diduga, dia bertemu dengan orang-orang dari Sekte Yin Ekstrim di sini. Bai Wuxue juga tampak agak terkejut melihat Sui Lingling dan kelompoknya. Ketika dia melihat Xiao Chen di belakang, niat membunuh muncul di matanya. Kakak senior pertama, apakah bocah berjubah putih itu yang menantangmu? Tanya pewaris sejati Sekte Yin Ekstrim lainnya di belakang kelompok itu. Dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman, Bai Wuxue menjawab, dialah orangnya. Dia berkata untuk menunggu di arena duel Sekte Yin Ekstrim. Orang yang pertama kali berbicara mengejek, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak disangka menurutku itu adalah orang yang luar biasa. Ternyata dia benar-benar hanya seorang raja bela diri tingkat medial. Memang benar dia gila. Tidak kusangka dia yakin dirinya layak menjadi lawan kakak senior pertama. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Saya bahkan tidak perlu 10 gerakan untuk mengalahkan orang ini, tambah orang lain sambil memandang Xiao Chen dengan jijik. Dengan Bai Wuxue dan Sui Lingling di sini, mustahil bagi kedua tim untuk bertarung sampai mati. Xiao Chen menarik niat membunuhnya, hanya mengingat penampilan orang-orang yang mengejeknya. Dia tetap diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak pernah suka mencoba memenangkan pertarungan kata-kata. Melakukan hal itu terasa tidak ada gunanya. Melihat Xiao Chen tetap diam, ekspresi pewaris sejati Sekte Yin Ekstrim menjadi lebih arogan saat dia melangkah maju. Orang itu bertanya dengan keras, bocah berjubah putih, apakah kamu begitu berani? Apakah kamu bahkan tidak berani mengambil 10 gerakan dariku? Jika ya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang kakak senior pertama kita? Apakah kamu berani melangkah hari ini dan mengambil 10 gerakan dariku? Tunjukkan pada saya dan yang lainnya dari Sekte Sangat Yin kami apa yang mampu Anda lakukan. Bai Wuxue tersenyum tipis dan tidak menghentikan orang ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Sui Lingling, bagaimana menurutmu? Jika dia tidak keluar, apakah itu berarti siapapun dari Sekte Langit Tertinggimu bisa menantangku, Bai Wuxue? Sui Lingling agak bingung. Pihak lain adalah pewaris sejati dari Sekte Yin Ekstrim. Dia sedikit lebih kuat dari Chen Xiao dan yang lainnya, hanya sedikit lebih lemah dari Hu Hai. Xiao Chen hanyalah murid sekte dalam Sekte Langit Tertinggi. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia belum dewasa. Selama pertarungan, pedang dan pedang tidak memiliki mata. Jika dia jatuh di sini, sayang sekali. Namun, pihak lain telah mendorongnya. Tidak setuju akan merusak reputasi Sekte Langit Tertinggi. Saya setuju. Suara yang tidak angkuh dan tidak rendah hati terdengar di lingkungan yang tenang. Xiao Chen keluar dari kelompok dengan jubah putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Bai Wuxue mengangkat alisnya sedikit, langsung bersukacita di dalam hatinya. Jika dia mencoba membunuh Xiao Chen, Sui Lingling pasti akan menghentikannya. Namun, jika orang lain melawan Xiao Chen dan akhirnya membunuhnya, Sui Lingling tidak akan bisa berkata apa-apa. Bai Wuxue memproyeksikan suaranya kepada pewaris sejati ini dan mengatakan kepadanya dengan sinis, Sentu, jangan menunjukkan belas kasihan. Bunuh saja dia secara langsung. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberi Anda buah esensi bumi berumur 200 tahun. Sentu yang gembira dengan cepat menjawab, kakak pertama, saya pasti akan mencapai ini. Saya pasti akan mengambil nyawanya dalam 10 langkah.
Melihat dua orang yang akan bertarung, ekspresi kegembiraan melintas di mata Wang Cheng. Ketika Xiao Chen mengirimnya terbang dengan satu serangan saat itu, hal itu membuatnya terpaku pada hatinya. Ketika Wang Cheng melihat Xiao Chen semakin kuat, dia merasa sangat tidak puas, terutama karena penghinaannya baru-baru ini di tangan Xiao Chen mengipasi api kebenciannya. Akan lebih baik jika lawannya membunuhnya. Maka semuanya akan berakhir, Wang Cheng mengumpat dengan kejam. Sui Lingling bertanya dengan cemas, Xiao Chen, apakah kamu sudah memikirkan ini dengan cermat? Xiao Chen tidak menoleh saat dia menjawab dengan tenang, terima kasih banyak kepada kakak senior pertama atas perhatiannya, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Sentu memegang pedang di tangannya saat dia berjalan maju dengan langkah besar. Dia tersenyum dan berkata, setidaknya kamu cukup berani. Namun, pada akhirnya Anda hanyalah lelucon. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati. Yang lain mundur, memberi Xiao Chen dan Sentu banyak ruang untuk pertempuran mereka. Vital Qi yang sangat besar di tubuh Xiao Chen terbakar, dan darahnya melonjak seperti sungai yang mengalir deras. Energi dalam tubuh fisiknya, yang hampir sekuat tubuh Sage, bergerak tanpa suara. Dia menjadi seperti naga banjir yang berhibernasi, menyimpan kekuatan, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Sentu memandang Xiao Chen dengan ekspresi santai. Dia sudah memahami teknik bela diri peringkat surga hingga 50%. Selain itu, dia satu tingkat lebih tinggi dari Xiao Chen. Sekte Yin Ekstrim memiliki banyak sumber daya dan banyak guru terkenal. Sentu telah naik ke tempatnya selangkah demi selangkah. Jadi, dia sama sekali tidak lemah. Dengan keuntungan sebesar itu, Sentu tidak percaya dia bisa kalah. Aku akan bermain-main dengannya terlebih dahulu, lalu menggunakan teknik bela diri peringkat surga untuk menghabisinya pada langkah ke-10. Aku akan menginjaknya saat dia merasa masih ada harapan. Sentu tidak ingin mengalahkan Xiao Chen secara instan, jadi dia memutuskan untuk bermain-main dengan Xiao Chen terlebih dahulu secara perlahan. Mungkin kakak senior pertamanya mungkin memutuskan untuk memberinya lebih banyak manfaat. Setelah mengamati aura Xiao Chen, Sentu tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya, jadi dia kehilangan kesabaran dalam mengambil langkah demi langkah dan segera menyerang. Sosok Sentu perlahan bertambah besar dalam pandangan Xiao Chen, semakin dekat. Xiao Chen tetap diam dan tidak bergerak. Dia hanya terus membakar vital Qi-nya, membentuk aliran energi panas di dantiannya. Energi ini adalah intisari yang terbentuk setelah vital Qi terbakar. Arus sungai mengalir tanpa henti seolah-olah sedang berjuang untuk keluar. Xiao Chen fokus dan tidak membiarkannya keluar. Dia hanya terus membakar vital Qi-nya dan menyimpan kekuatan. Darahnya melonjak lebih deras di tubuhnya. Qi dan darahnya telah mencapai puncaknya. Dia sekarang seperti tungku bersuhu tinggi yang akan meledak. 100 meter, 70 meter, 50 meter. Jarak antara Sentu dan Xiao Chen memendek dengan cepat. Ketika Sentu mengangkat pedangnya, embusan angin bertiup, dengan lembut menyapu pinggiran Xiao Chen dan memperlihatkan wajahnya yang tampan. Sentu tersenyum kejam saat dia membekaskan wajah Xiao Chen jauh di dalam pikirannya. Kemudian, dia memutar pedangnya dan tiba 20 meter di depannya. Ini sudah cukup, pikir Xiao Chen. Tiba-tiba, cahaya menakutkan muncul di matanya yang tenang. Jejak garis keturunan penguasa dalam darah Xiao Chen langsung aktif. Aura seorang penguasa kuno meledak, luas dan berat seperti gunung dan lautan. Sentu, yang tidak merasakan tekanan apapun, tiba-tiba merasa seperti ada gunung besar yang menghancurkan bahunya. Ekspresinya berubah, dan gerakannya langsung melambat. Membakar surga, Xiao Chen memanfaatkan momen ini untuk berteriak. Kemudian, energi yang selama ini dia tekan berubah menjadi asap biru yang keluar dari titik akupuntur Tianmen miliknya dan melesat ke langit untuk membakar sebagian besar awan putih. Aura penguasa kuno yang tiba-tiba muncul hanya berlangsung sesaat. Kemudian Sentu berhasil pulih. Namun, 1 detik ini sudah cukup untuk mengubah situasi. Cakar naga berwarna biru merobek awan dan membentuk kepalan. Lalu jatuh dari langit seperti meteor. Serangan ini mengejutkan Sentu, dan dia dengan cepat menyangga pedangnya di dadanya dan menggunakan intisari untuk pertahanan. Namun, karena dia tidak punya banyak waktu, dia bahkan tidak berhasil mengumpulkan 50% intisari miliknya. Adapun Xiao Chen, setelah membakar vital Qi dan menyimpan kekuatan, dia berhasil mengeluarkan 120% dari 900 ton kekuatannya. Ketika keduanya bentrok, Xiao Chen memegang keunggulan absolut. Bang! Terdengar suara keras, dan pedang di tangan Sentu patah. Tinju naga melanjutkan perjalanan dan menyerang perisai intisari miliknya. Kekuatan itu meresap, kemudian tulang rusuknya patah, dan organ dalamnya pecah. Sentu terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah. Cahaya perisai intisari miliknya meredup dan menghilang. Niat membunuh muncul di mata Xiao Chen. Gambar Azure Dragon muncul di bawah kakinya dan membawanya ke udara. Kemudian, lautan luas muncul di belakangnya, dan 999 pilar air melonjak ke langit.
Tebasan penundukan naga, kembalinya naga Azure. Xiao Chen tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Cahaya pedang berbentuk naga di tengah-tengah awan yang tampak penuh keberuntungan menghasilkan kekuatan naga yang melonjak saat ia menyapu. Ketika pembakaran surga menyerang Sentu, auranya anjlok, dan dia menerima luka parah. Dia sama sekali tidak punya cara untuk memblokir teknik bela diri peringkat surga yang menyusul setelahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, bahkan tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mencoba menyelamatkan Sentu. Ekspresi Bai Wuxue berubah drastis saat dia berteriak, berhenti. Suara Bai Wuxue menggelegar, menimbulkan ketakutan di hati. Jelas sekali, dia sangat marah. Namun, Xiao Chen mengabaikan Bai Wuxue dan terus memotong dengan kembalinya naga Azure miliknya. Darah memercik, dan kepala Sentu terbang. Saat kepala Sentu melesat ke udara, matanya terbuka lebar. Bahkan ketika dia sudah mati, dia tidak dapat mempercayainya. Orang lain terperangah, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati. Ini adalah kata-kata Sentu sebelumnya. Memang benar, seseorang telah meninggal. Namun, orang yang meninggal adalah Sentu sendiri dan bukan Xiao Chen. Seseorang yang dianggap Sentu sebagai lelucon membunuhnya dalam 2 gerakan. Tidak peduli bagaimana kamu mempermalukanku atau memarahiku, mengatakan segala macam hal dengan lidahmu yang tajam, aku memiliki pedang di tanganku. Jika aku marah, aku akan membunuhmu saja. Lalu, bagaimana kamu akan berbicara omong kosong lagi? Para murid dari Sekte Yin Ekstrim semuanya memucat. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Chen telah membunuh Sentu. Saat Bai Wuxue memperhatikan kepala terbang itu, dia tertegun sejenak. Kemudian, kemarahan memenuhi dirinya saat dia berkata dengan dingin, beraninya kamu membunuh pewaris sejati dari Sekte Yin Ekstrimku. Kamu pasti lelah hidup. Telapak tangan sedingin es yang luar biasa. Dalam kemarahan Bai Wuxue, dia melepaskan seluruh kekuatan setengah sage miliknya tanpa menahan diri. Telapak tangan raksasa yang terbuat dari intisari yang dikaitkan dengan es muncul di udara. Saat itu terbentuk, itu muncul di hadapan Xiao Chen. Pohon palem es membawa kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan gunung dan membelah bumi saat terbang menuju Xiao Chen. Diagram api Taiji Yin Yang. Ekspresi Xiao Chen berubah serius ketika 2 berkas cahaya, 1 ungu dan 1 putih, terbang dari matanya. Mereka segera saling berkejaran dan membentuk diagram Taiji yang mempesona. Yin Yang, 4 divisi, dan 8 trigram muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Kemudian, ia memancarkan cahaya keemasan, memancarkan sinar yang tak terbatas. Ketika pohon palem es yang mengerikan menghantam diagram api Taiji Yin Yang, ia mengeluarkan laporan yang keras. Ruang angkasa bergetar, langit berguncang, dan bumi bergemuruh. Kak bisa, retakan muncul pada diagram api Taiji Yin Yang emas. Setelah beberapa saat, itu hancur dan berubah menjadi 2 berkas cahaya menyala yang kembali ke mata Xiao Chen. Lautan kesadaran Xiao Chen melonjak, dan dia merasakan sedikit sakit kepala. Namun, dia berhasil memblokir serangan kekuatan penuh Bai Wuxue tanpa menderita luka apapun. Siu, ketika Bai Wuxue melihat Xiao Chen memblokir serangannya, keterkejutan muncul di matanya. Dia akan terus menyerang ketika dia melihat anak panah terbang ke arahnya seperti meteor. Saat anak panah itu menembus angkasa, ia meninggalkan ekor yang panjang dan menyala-nyala. Bai Wuxue merasakan aura berbahaya, dan dia dengan cepat menyingkir, menghindari panah yang sangat cepat ini. Bang! Anak panah itu meledak di udara. Api dan gelombang kejut melonjak, menyebar ke segala arah. Ledakan itu menghempaskan murid-murid Sekte Yin Ekstrim lainnya yang gagal mengelak tepat waktu. Sui Lingling memasang panah lain dan menarik busur ungunya sepenuhnya, mengarah ke Bai Wuxue. Bai Wuxue, apa yang kamu coba lakukan? Pedang dan pedang tidak mempunyai mata. Karena ini adalah duel, akan sulit untuk menghindari cedera atau bahkan kematian. Jika Sentu mengalahkan Xiao Chen, dia mungkin juga tidak akan menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Melayang di udara dengan ekspresi dingin dan suram, Bai Wuxue memandang busur Sui Lingling dengan rasa takut. Dia telah kehilangan pewaris sejati dengan potensi tak terbatas tanpa alasan. Saat dia melihat Xiao Chen mendarat di tanah, dia benci karena dia tidak bisa membunuh Xiao Chen saat itu juga. Namun, dengan Sui Lingling di sini, hal itu mustahil dilakukan. Bai Wuxue mengibaskan lengan bajunya dan menatap Xiao Chen sambil berbicara. Kemudian, dia memimpin murid-murid Sekte Yin Ekstrim yang tersisa dengan langkah panjang. Sui Lingling menghela napas lega. Untungnya, Bai Wuxue tidak menyerang secara langsung. Jika tidak, kedua belah pihak akan sangat menderita. Itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Saudara muda Xiao, kamu baik-baik saja? Sui Lingling bertanya setelah dia menyandang busur ungu kuno di punggungnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih baik-baik saja. Cedera saya tidak terlalu parah. Hu Hai bertanya karena penasaran, bolehkah saya bertanya, saudara muda Xiao, teknik bela diri apa yang pada akhirnya digunakan oleh diagram api itu?
Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Diagram api Taiji Yin yang telah menggabungkan Yin dan Yang dengan sempurna, dua atribut yang berlawanan. Kekuatan yang dilepaskannya memungkinkan Xiao Chen, seorang raja bela diri kelas medial, untuk memblokir serangan kekuatan penuh Bai Wuxue tanpa menderita cedera apapun. Siapapun yang melihatnya pasti merasa penasaran. Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu adalah sesuatu yang aku buat sendiri. Ketika yang lain mendengar ini, pandangan ragu muncul di mata mereka. Mereka tidak merasa bahwa Xiao Chen mampu menciptakan teknik bela diri yang begitu indah. Mereka hanya menganggapnya sebagai alasan. Namun, semua pembudidaya memiliki rahasianya masing-masing. Hu Hai hanya penasaran, jadi dia tidak berniat untuk terus menanyai Xiao Chen. Wang Cheng memandangi mayat Shen Tu yang tergeletak di tanah, lalu, dia menatap Xiao Chen lagi. Sekarang, ketakutan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa orang ini sangat tegas ketika menyerang. Dia bahkan membunuh pewaris sejati Sekte Yin Ekstrim secara tiba-tiba. Saya mencoba menghentikannya datang ke Savage Battlefield. Jika dia menaruh dendam dan mengambil tindakan, saya akan berada dalam kesulitan. Wang Cheng menatap Xiao Chen dengan penuh perhatian dan kemudian menundukkan kepalanya. Cahaya aneh dan rumit berkedip di matanya. Kemunculan Bai Wuxue hanyalah gangguan kecil bagi kelompok tersebut. Hal itu tidak menimbulkan banyak gangguan. Di bawah pimpinan Sui Lingling, kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju gundukan pemakaman naga, melewati tanah terpencil, gurun, dan hutan, mengalami segala macam bahaya. Sekarang setelah kelompok tersebut secara pribadi merasakan luasnya medan pertempuran Savage, ketika Sui Lingling memberitahu yang lain bahwa semua yang mereka lihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es, kelompok tersebut merasa sangat pusing. Namun, kelompok tersebut memperoleh keuntungan yang signifikan. Jamu roh langka yang sulit ditemukan di luar tersedia berlimpah di sini. Kadang-kadang, ketika keenamnya beruntung, mereka akan menemukan sebatang ramuan roh senilai 1 juta batu roh kelas tinggi di celah jalan yang tidak diketahui orang lain. 3 hari kemudian, dataran terpencil muncul di hadapan kelompok tersebut. 5 gunung terlihat di dataran ini, mengelilingi Istana Biru. Gunung yang dihadapi kelompok tersebut terlihat jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan gunung lainnya, seolah-olah ada yang telah membelahnya menjadi 2. Istana Biru di tengah 5 gunung tingginya 1 kilometer. Debu menutupi struktur ini. Dari kejauhan terlihat sangat kuno dan bahkan hancur. Ketika Xiao Chen melihat Istana Biru itu, dia merasakan jantungnya berdebar-debar tanpa alasan. Mau tak mau dia merasa tempat ini familiar seolah-olah dia pernah berada di sini 10.000 tahun yang lalu. Perasaan yang aneh. Xiao Chen bertanya dengan suara serak, tempat apa itu? Hu Hai dan yang lainnya memandang Xiao Chen dengan aneh. Lalu, Sui Lingling berkata, kamu tidak tahu. Itu adalah Istana Naga Azure. 10.000 tahun yang lalu, setelah gerbang naga, tanah suci, dihancurkan, istana utama mereka muncul di sini. Xiao Chen berseru kaget, domain Tianwu benar-benar memiliki 4 tanah suci. Selain kota Kaisar Putih, Istana Gairah Phoenix, dan gerbang bela diri suci, ada tanah suci lainnya. Sui Lingling mengangguk dan berkata, tentu saja, gerbang naga dulunya adalah pemimpin tanah suci. 10.000 tahun yang lalu, tuan terakhir mereka, Kaisar Biru Langit, adalah kaisar bela diri berdaulat terkuat dalam sejarah. Dia adalah penguasa istana dari Istana Dewa Bela Diri. Dia bisa bergerak tanpa hambatan di seluruh daratan Kunlun, dan melakukan apapun yang dia mau. Jika dia begitu kuat, lalu bagaimana gerbang naga bisa dihancurkan? Xiao Chen bertanya, tatapannya tidak pernah meninggalkan istana itu selama ini. Sui Ling juga tidak tahu banyak. Dia menjawab dengan agak samar, itu ada hubungannya dengan dinasti Tianwu di alam kubah langit. Namun, tidak ada yang mengetahui secara jelas detailnya. Kita hanya tahu bahwa dinasti Tianwu dan gerbang naga musnah pada waktu yang hampir bersamaan. Xiao Chen merindukan istana itu. Dia bertanya, apakah kita akan masuk? Ketika yang lain mendengar pertanyaannya, mereka semua tersenyum pahit. Hu Hai menjawab, itu adalah istana kaisar bela diri berdaulat. Siapa yang tidak mau masuk? Namun, tidak ada yang bisa. 5.000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur, yang dipuji sebagai orang dengan kekuatan ofensif terkuat, mencoba menerobos masuk. Namun, dia gagal. Pada akhirnya, dia malah terluka. Xiao Chen merasa heran. Dia bertanya pada Ao Jiao, apakah itu benar? Ao Jiao mengangguk dan menjelaskan, masing-masing dari 5 gunung itu mewakili atribut unsur. Bersama-sama, mereka membentuk formasi penyegel absolut 5 elemen, yang menyegel seluruh ruang dan waktu. Saat itu, Sang Mu memotong setengah gunung. Namun, dia diserang oleh formasi penyegel absolut 5 elemen selama 100 tahun. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa maksudmu dengan diserang selama 100 tahun? Kenangan ini meninggalkan kesan mendalam pada Ao Jiao. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab, itu berarti memampatkan waktu 100 tahun menjadi sekejap. Jelas hanya ada satu serangan, tapi itu melukai Anda selama 100 tahun.
Satu pedang untuk 100 tahun dengan satu pedang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Tanpa diduga, bahkan ada teknik bela diri seperti itu. Ini luar biasa. Ayo pergi. Tidak ada binatang iblis terbang di sini. Kita bisa langsung terbang. Sui Lingling melambaikan tangannya. Burung matahari yang mendalam di bahunya segera berteriak gembira dan menampakkan wujud aslinya. Kemudian, kelompok itu dengan lembut naik ke punggung lebar burung matahari yang sangat besar. Penggarap lain di daerah itu terbang ke udara, menunggangi binatang buas roh yang sudah jinak, atau menaiki kapal perang mereka. Semua orang bergerak ke arah yang sama, gundukan pemakaman naga di medan perang Savage. Ada banyak binatang roh di dunia ini dengan kata naga di namanya. Beberapa contohnya adalah naga banjir, naga melingkar, naga bumi, dan naga api. Meskipun semua binatang roh ini sangat kuat, mereka bukanlah naga sejati. Bahkan di zaman keabadian, naga sejati adalah binatang ilahi yang legendaris. Mereka memiliki energi sihir yang kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa penggarap abadi yang kuat bukanlah tandingannya. Sejak zaman bela diri, tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga sejati. Yang mereka lihat sejauh ini hanyalah sisa-sisa. Meski begitu, Kaisar bela diri biasa merasa sulit untuk menahan kekuatan naga di sisa-sisa ini. Gundukan pemakaman naga mengacu pada kuburan naga. Terlebih lagi, yang terkubur di sini semuanya adalah naga sejati. Jauh sebelum perang besar antar kaisar di medan perang Savage, gundukan pemakaman naga sudah ada. Banyak orang bahkan percaya bahwa gundukan pemakaman naga telah ada sejak zaman keabadian. Tidak ada yang tahu pasti kapan gundukan pemakaman naga muncul. Mereka hanya mengetahui bahwa sejumlah besar naga sejati terkubur di sini. Makam setiap naga sejati berisi harta karun yang cukup besar. Ada juga pohon roh yang tumbuh dengan ki abadi naga sejati sebagai makanan dan buah-buahan aneh langka yang ditopang dengan darah naga. Di bawah pengaruh Dragon Ki selama beberapa puluh milenium, biji aneh yang muncul semuanya adalah kota yang berharga, harta karun yang akan menggerakkan siapapun. Ketika gua naga baru muncul, tanah terlarang lainnya di medan perang Savage, bahkan sisa-sisa sekte abadi, menjadi kurang menarik. Target utama Sui Lingling dalam perjalanan ke medan perang Savage ini adalah gua naga sejati. Bintik-bintik cahaya hitam muncul di langit 50 km di depan. Xiao Chen memadatkan rasa spiritualnya menjadi satu garis dan mengamati pemandangan itu. Ia menemukan bahwa anomali tersebut adalah badai hitam yang membentang dari tanah hingga langit. Pasir dan batu beterbangan, menghancurkan gunung-gunung dan pepohonan di jalur badai hingga berkeping-keping. Beberapa binatang iblis yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi badai ini. Badai langsung menarik mereka masuk dan membuat mereka menjadi genangan darah. Apa itu? Para pembudidaya yang terbang di langit menoleh dan menemukan pemandangan aneh di depan juga. Namun, energi mental atau persepsi mereka tidak sekuat Xiao Chen. Para pembudidaya ini hanya bisa melihat pemandangan yang samar-samar. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah tetapi tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Karena jaraknya yang jauh, Hu Hai juga tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, aroma samar darah yang tertinggal di udara membuatnya mengerutkan kening. Dia berkata, sepertinya ada sesuatu ke arah gundukan pemakaman naga. Sui Lingling mengamati sebentar dengan matanya yang cerah. Lalu, dia berkata dengan tenang, itu adalah badai naga sejati. Seseorang pasti telah membuka pintu gua naga. Karena itu adalah badai naga sejati, gua itu tidak boleh kosong. Ledakan, 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 badai naga sejati bergerak sangat cepat. Hanya dalam waktu yang diperlukan untuk menyeduh sepoci teh, apa yang terjadi menjadi terlihat jelas oleh semua orang, langsung mengejutkan mereka. Semua orang melihat badai hitam yang menghubungkan langit dan tanah, membentang beberapa kilometer. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun tampak sekecil semut sebelumnya, para pembudidaya tampak lebih kecil jika dibandingkan. Berlari, hal ini mengejutkan para penggarap lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera melarikan diri ke kedua sisi. Tidak ada yang berani menghadapi badai ini secara langsung. Ini adalah badai yang dapat meratakan gunung. Seberapa kuat sebenarnya itu? Tidak ada yang bisa membayangkan bisa bertahan hidup. Mungkin Martial Sage hanya akan berhasil bertahan hidup saat memasukinya. Sui Lingling dengan lembut melompat dari burung matahari yang mendalam dan meringkuk di bawah sayapnya. Dia berkata, jangan berlarian. Bersembunyi di bawah sayap burung matahari yang mendalam. Bagi kami, ini adalah kesempatan untuk memasuki gua naga sejati sebelum yang lain. Badai kini tiba sekitar 10 km dari 6 km. Angin kencang bertiup, menyentak pakaian mereka dengan keras. Sepertinya mereka akan terbang. Tidak ada yang berani ceroboh. Semua orang berlindung di bawah sayap burung matahari yang mendalam dengan susah payah, memegangi bulunya dengan tangan mereka. Xiao Chen, Wang Cheng, dan Jun Si bersembunyi di bawah sayap kiri sementara tiga lainnya bersembunyi di bawah sayap kanan. Saat angin kencang bertiup, ia mengandung kekuatan yang tak terbatas.
Tubuh besar burung matahari yang sangat besar itu bergoyang ringan. Anginnya setajam pisau, semua orang kesulitan membuka mata. Mereka hanya bisa menempel di dekat burung matahari yang mendalam di bawah sayapnya. Tidak ada yang berani ceroboh. Jika angin menarik mereka keluar, akan sulit untuk bertahan hidup. Sui Lingling mengamati badai di depan dengan cermat. Ketika tiba, dia dengan cepat memberi perintah pada burung matahari yang mendalam. Kemudian, burung matahari yang mendalam perlahan melipat ke belakang dan menutup sayapnya yang besar. Tubuhnya menjadi seperti pedang tajam yang menembus angin. Namun, tepat sebelum sayapnya tertutup sepenuhnya, Wang Cheng mendaratkan serangan telapak tangan yang ganas ke tubuh Xiao Chen. Awalnya, sulit menahan badai, kelompok itu dalam bahaya tersedot keluar. Dengan serangan telapak tangan Wang Cheng yang memperburuk keadaan, Xiao Chen terbang seperti sebuah tembakan. Kekuatan tarikan badai yang melonjak bahkan tidak memberi waktu bagi Xiao Chen untuk berteriak. Itu langsung menariknya keluar dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Yang lain tidak menemukannya sama sekali. Wang Cheng mengungkapkan senyuman kejam sekilas sebelum dengan cemas berteriak, Junior Sister Jun, Junior Brother Xiao Chen terbang keluar. Ekspresi Jun Si membeku sesaat saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa Xiao Chen memang telah menghilang. Dia segera panik dan memanggil Sui Lingling dengan keras. Kalian semua, tetap di sini. Aku akan menghadapinya. Sayap burung matahari yang sangat besar telah menutup sepenuhnya. Sui Lingling memberi perintah lain sebelum berubah menjadi seberkas cahaya ungu, terbang menuju Xiao Chen. Badai naga sejati mengandung kekuatan naga yang tertiup angin. Kekuatan yang dihasilkan badai itu luar biasa. Xiao Chen terjatuh di udara seperti balok kayu. Dia bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, berputar ke segala arah seolah-olah dia adalah benda mati. Intisari dan tubuh fisiknya yang kuat tidak berguna menghadapi kekuatan ini. Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Anginnya setajam pisau, merobek kulit Xiao Chen. Ketika dia terus-menerus terjatuh di udara, dia menjadi semakin pusing. Baik tubuh fisik maupun jiwanya mengalami penyiksaan yang kejam. Dia merasa seperti dia akan mati kapan saja. Penglihatan Xiao Chen perlahan berubah menjadi kabur. Saat dia hampir kehilangan kesadaran, samar-samar dia merasakan sosok ungu memanggil namanya dengan keras. Sosok ungu ini mempertaruhkan nyawanya dan menyerang ke depan dengan gagah berani, terus-menerus menyerbu ke arahnya dalam badai naga sejati, mencoba menariknya keluar. Xiao Chen tampaknya telah berusaha keras untuk mendekat. Namun, setiap saat, di saat-saat terakhir, badai akan melanda dan menariknya kembali, membuat semua usahanya sia-sia. Pada akhirnya, dia tidak pernah berhasil. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, dia tidak tahu. Dia pingsan dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen terbangun dengan sakit kepala yang hebat dan mulut kering. Dia mencoba membuka matanya dan gagal secara spektakuler. Kelopak matanya seberat gunung, dia tidak bisa membesarkan mereka. Dia mencoba menggerakkan lengannya, tetapi rasa sakit yang dia rasakan membuat mulutnya bergerak-gerak. Setelah berusaha keras, Xiao Chen akhirnya berhasil membuka matanya. Langit gelap muncul dalam pandangannya, dia belum meninggalkan Savage Battlefield. Xiao Chen berjuang untuk bangun. Kemudian, dia memeriksa lukanya. Dia bisa melihat luka dengan tingkat yang berbeda-beda di mana-mana di permukaan tubuhnya, menutupi dirinya dengan darah. Setiap gerakan kecilnya sangat menyiksa. Namun, ini hanyalah luka luar saja. Yang lebih serius adalah luka dalam. Kekuatan naga dalam badai telah mengalir melalui meridian dan organ dalamnya saat dia tidak sadarkan diri. Jantung, hati, kandung empedu, limpa, dan paru-paru Xiao Chen semuanya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Jika dia adalah orang biasa, kekuatan mengamuk seperti itu akan menghancurkan seluruh organ dalamnya hingga menjadi bubur. Dia diam-diam mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Dia menemukan bahwa dia tidak menemui banyak hambatan ketika dia menyebarkan intisarinya. Namun, meridiannya masih agak memar, jadi dia tidak berani melepaskan intisarinya sepenuhnya. Aroma darah yang samar masih melekat di udara. Xiao Chen menoleh dan melihat sekeliling. Mayat beberapa binatang iblis berserakan. Ao Jiao pasti membantunya, pikir Xiao Chen. Indra spiritualnya memasuki cincin roh abadi dan menemukan Ao Jiao terbaring di samping bunga Netherworld. Napasnya bahkan seperti sedang tertidur lelap. Xiao Chen diam-diam menarik indra spiritualnya, benar-benar kelelahan. Dia memulihkan beberapa vital ki dan berhasil berdiri. Kemudian, dia mulai menilai lingkungannya. Dia melihat sekeliling dan melihat dataran terpencil di hampir segala arah. Terkadang, binatang iblis muncul di kejauhan. Ruang gelap sepertinya mengandung bahaya. Tak jauh dari situ, sebuah gunung tinggi menjulang tinggi menembus awan. Xiao Chen, yang berada di kakinya, tampak sangat kecil di sebelahnya. Aneh, rasanya aku pernah ke sini sebelumnya. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berpikir keras. Kemudian, matanya berbinar saat dia mengingatnya.
Dia harus berada di dekat Istana Biru dan 5 gunung yang pernah dia lihat dari kejauhan. Namun, dia sudah sangat jauh saat itu. Saat itu, kelima gunung itu tampak sangat berdekatan satu sama lain. Sekarang setelah dia berada sedekat ini, dia menyadari bahwa jarak mereka setidaknya 1 kilometer. Tanpa diduga, saya terpesona di sini. Setelah mengambil beberapa langkah, Xiao Chen dapat melihat lebih banyak area tersebut. Ketika dia melihat Istana Biru di dalam lingkaran 5 gunung, dia menunjukkan senyuman pahit. Tiba-tiba, dia teringat pada Wang Cheng, dan ekspresinya menjadi suram lagi. Badai yang mengandung kekuatan naga itu sangat dahsyat. Jika bukan karena tubuh fisik Xiao Chen yang kuat dengan tendon, tulang, darah, kulit, dan meridiannya yang halus, begitu dia meledak, tubuhnya akan segera tercabik-cabik, dia akan mati tanpa mayat. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa Wang Cheng tidak menyukainya, sehingga menciptakan jarak di antara mereka, dia tidak pernah menyangka Wang Cheng begitu tercela. Wang Cheng bahkan berkomplot melawannya, seseorang di tim yang sama. Namun, ini juga bagus. Kekuatan anggota tim tidak seimbang sehingga mengakibatkan pembatasan yang lebih besar. Dengan bantuan peta, mungkin bukan hal yang buruk bagiku untuk menjelajahi Savage Battlefield sendirian, kata Xiao Chen sambil mengeluarkan kotak brokat berisi peta Savage Battlefield. Ada gambar detail di peta, memungkinkan dia mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai tanah terlarang. Ini termasuk beberapa jalur yang tidak diketahui yang memungkinkan dia untuk tiba di tanah terlarang ini tanpa masalah. Terlebih lagi, setiap tanah terlarang memiliki titik merah di atasnya. Bergantung pada nadanya, dia bisa mengukur tanah terlarang mana yang bisa dia coba dan mana yang tidak boleh dia coba. Namun, yang menjadi prioritas utama adalah merawat luka-lukanya. Jika tidak, semuanya akan menjadi perdebatan. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakang Xiao Chen. Dia berbalik dan melihat kera setan darah merah setinggi sekitar 10 meter menyerbu ke arahnya. Sepertinya kera iblis darah merah tahu bahwa Xiao Chen terluka parah dan tidak bisa bergerak dengan baik. Kera iblis darah merah ini, binatang iblis peringkat 7 puncak, menyerang ke depan tanpa keberatan apapun. Xiao Chen mundur selangkah. Saat ini, organ dalamnya mengalami trauma, sehingga dia tidak bisa melakukan gerakan gegabah. Jika tidak, lukanya akan semakin parah, sehingga semakin sulit baginya untuk pulih. Namun, ini hanyalah binatang iblis peringkat 7, itu masih tidak terlalu sulit untuk ditangani. Dengan lambaian tangannya, sebuah patung muncul di telapak tangannya. Mantra penganugerahan kehidupan. Seekor sapi buas emas seukuran gunung tiba-tiba muncul. Kemudian, sapi itu meringkuk ke belakang kuku emasnya sebelum menjentikannya, menendang kera setan darah merah dengan keras. 1000 ton kekuatan meletus dan memukul mundur kera iblis darah merah. Ia menjerit sambil memandang dengan ngeri pada sapi buas emas yang muncul tiba-tiba. Xiao Chen berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Kemudian dia mengarahkan kerbau buas emas untuk mengusir kera iblis darah merah. Akhirnya, lembu itu berubah menjadi cahaya warna-warni dan kembali padanya. Saya hanya bisa menggunakannya 5 atau 6 kali lagi. Namun, itu seharusnya cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya, gumamnya setelah memeriksa kerusakan pada patung itu. Kemudian dia langsung duduk bersila dan mulai mengobati lukanya. Tubuh fisik Xiao Chen sekarang mirip dengan tubuh Sage. Pemulihan dan pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Bela Diri biasa. Bahkan ketujuh raksasa itu pun tidak memiliki prestasi yang tinggi dalam menempa tubuh fisik dibandingkan dirinya. Jika ketujuh raksasa itu berada di posisi Xiao Chen, setelah menerima luka parah, mereka tidak akan pulih secepat dia. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, sebagian besar lukanya telah sembuh, setidaknya hingga tidak lagi mempengaruhi kecakapan tempurnya. Tak seorang pun akan percaya bahwa seseorang benar-benar berhasil pulih dalam waktu 3 hari dari luka yang dideritanya karena berada dalam badai naga sejati. Sebenarnya, jika binatang iblis tidak sesekali mengganggu Xiao Chen, memaksanya menggunakan mantra penganugerahan kehidupan, dia bisa pulih lebih cepat. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan mengedarkan intisarinya tanpa menahan diri. Ketika dia merasakan energi yang melonjak, dia mengungkapkan senyuman. Seekor binatang iblis berjalan melewati Xiao Chen. Awalnya, ia bermaksud menyerangnya. Namun, saat dia berdiri, aura yang dia ungkapkan kemudian membuatnya takut hingga terbang. Xiao Chen tersenyum tipis. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos begitu saja? Dia mengeksekusi Azure Dragon Tail Whip dan dengan cepat mengejar. Sosoknya bersinar, dan tinjunya bergerak seperti angin. Bang, 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 intisari di tangan Xiao Chen meledak, memberikan laporan keras. Dalam beberapa pukulan, binatang iblis itu mati. Akhirnya, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh binatang iblis secara pribadi. Bukti kesembuhannya ini menghapus semua perasaan suramnya selama beberapa hari terakhir. Melihat ruang kosong di mana dulunya bagian atas gunung berada, sekitar 2 kilometer di depannya, dia berpikir keras. Di masa lalu, bahkan Kaisar Guntur tidak bisa memasuki tempat itu, dia tetap diblokir di luar. Namun,
Ketika melihat dari luar, Xiao Chen tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh di dalamnya. Xiao Chen menatap tajam ke tempat itu, memandangi istana biru yang tertutup debu di tengah 5 gunung. Dia bisa merasakan hubungan misterius antara dirinya dan istana ini. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk menyodok tanah dengan lembut. Kemudian, dia mengambil sebuah batu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan keras. Dengan kekuatan yang dia keluarkan ke dalam lemparan, batu itu terbang di udara dengan cepat, semakin mendekati jarak antara dua gunung. Kemudian, Xiao Chen membuka matanya lebar-lebar dan mengamati dengan cermat. Sesuatu yang aneh terjadi. Saat batu itu mendekati ruang itu, permukaannya mulai runtuh, mengeluarkan suara, sa-sa, yang perlahan menghilang tertiup angin. Jelas, tidak terjadi apa-apa. Namun, batu tersebut sepertinya telah mengalami pelapukan selama 1 abad, dan secara alami hancur terbawa angin. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengambil binatang iblis dan melemparkannya. Siu, tampaknya ada penghalang tak berbentuk di sekitar area di antara pegunungan. Saat binatang iblis menyentuh penghalang, cahaya pedang tajam muncul dan menusuk dada binatang iblis. Tindakan yang sama terus terulang. Tidak diragukan lagi, hanya sesaat telah berlalu. Namun, Xiao Chen melihat bahwa cahaya pedang terus-menerus menembus setiap bagian dari binatang iblis. Ketika cahaya pedang tersebar, tubuh binatang iblis itu meledak, berubah menjadi gumpalan cahaya merah sebelum menghilang. 1 pedang untuk 1 abad, 1 abad dengan 1 pedang. Pemandangan aneh seperti itu membuka mata Xiao Chen. Dia benar-benar terguncang, kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Disintegrasi batu yang terjadi sebelumnya tidak sebanding dengan kemampuan mengerikan formasi penyegel absolut 5 elemen untuk menutup ruang dan waktu. Namun, cara binatang iblis mati memberi Xiao Chen apresiasi yang mendalam terhadap kengerian formasi penyegel absolut 5 elemen, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Seseorang harus mampu mengendalikan ruang dan waktu untuk memampatkan 100 tahun menjadi sekejap. Kalau tidak, seseorang tidak akan punya cara lain untuk memecahkannya, atau setidaknya itulah yang dirasakan Xiao Chen sekarang. Di masa depan, setelah kultivasinya berkembang dan mengalami lebih banyak hal, dia mungkin memiliki pendapat berbeda. Untuk saat ini, sejauh ini yang dia bisa lakukan, dia tidak bisa melampaui titik ini lebih jauh lagi. Xiao Chen memandangi gunung yang puncaknya dipotong oleh Kaisar Guntur dan menghela nafas sedih. Formasi ini sangat mengerikan. Ia bahkan dapat memanipulasi ruang dan waktu. Namun, Kaisar Guntur masih berhasil memotong separuh gunung dan melarikan diri. Sepertinya aku tidak akan bisa masuk. Xiao Chen menatap istana biru yang tertutup debu. Dia selalu menjadi orang yang optimis, tapi dia masih menghela nafas tak berdaya di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sui Lingling, dia cukup yakin bahwa Kaisar Biru Langit dan leluhur klan Xiao mempunyai hubungan kekerabatan. Selain itu, pasti ada pertempuran besar 10.000 tahun yang lalu antara Gerbang Naga dan dinasti Tianwu. Menurut apa yang dikatakan Sui Lingling, Kaisar Azure juga pernah menjadi pemimpin istana dari Istana Dewa Bela Diri pada saat itu, yang berarti dinasti Tianwu tidak bertarung hanya dengan Gerbang Naga saja, namun dengan seluruh wilayah Tianwu di alam Kunlun. Sulit membayangkan bahwa dinasti Tianwu di alam kubah langit memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Xiao Chen sangat ingin melihat apa yang ada di dalam istana biru itu. Tak disangka bahwa Kaisar Bela Diri Berdaulat, Kaisar Azure, akan membentuk formasi penyegel absolut 5 elemen yang dapat memanipulasi ruang dan waktu di sini, yang bahkan dapat memblokir seseorang sekuat Kaisar Guntur. Namun, memikirkan hal itu tidak ada gunanya. Xiao Chen melihat untuk terakhir kalinya ke Istana Biru, siap meninggalkan tempat ini dan mencari lokasi yang lebih aman untuk mengkonsumsi buah esensi bumi dan meningkatkan budidayanya. Anda telah menatapnya begitu lama. Apakah Anda benar-benar ingin masuk? Di dalam cincin roh abadi, Ao Jiao telah terbangun pada suatu saat. Xiao Chen mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Istana Biru ini memberiku perasaan yang sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Ao Jiao berkata, aku punya cara untuk mengizinkanmu masuk. Namun, itu hanya untuk melewati formasi penyegelan absolut 5 elemen. Anda mungkin tidak akan bisa membuka pintu ke Istana Biru. Saat itu, Sang Mu menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa mengalah sama sekali. Menurutnya, Istana Biru ini sendiri merupakan harta karun rahasia yang superlatif. Itu tidak lebih lemah dari harta karun ajaib di zaman abadi. Xiao Chen tidak mendengar kalimat terakhir Ao Jiao dengan baik. Dia hanya memperhatikan kata-kata awalnya. Dia berseru kegirangan, Ao Jiao kecil, kamu benar-benar punya cara. Melihat Xiao Chen meragukannya, menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai apa yang dikatakannya, Ao Jiao menggerutu dengan tidak senang, terserah kamu apakah percaya atau tidak. Lagi pula, kamu sudah menumbuhkan sayap untuk dirimu sendiri. Ini menarik. Sikap Ao Jiao menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Setelah mengenal Ao Jiao begitu lama, dia sudah sangat akrab dengan emosinya. Dia segera meminta maaf, berkata,
Ao Jiao kecil, saya salah. Tolong beritahu saya cara masuknya. Formasi penyegel absolut 5 elemen adalah formasi yang bahkan bisa menghentikan kaisar bela diri. Jika Xiao Chen, seorang raja bela diri tingkat medial yang tidak berarti, bisa masuk, maka berita ini pasti akan mengguncang seluruh dunia Kunlun. Ao Jiao keluar dari cincin roh abadi dan menampakkan dirinya. Kemudian dia membimbing Xiao Chen ke gunung yang puncaknya terpotong. Ayo pergi, saatnya terbang. Memimpin, Ao Jiao melompat. Sosoknya yang cerah dan gesit, bersama dengan penampilan gadisnya yang murni dan muda, membuatnya tampak menarik seperti dulu. Melihat Ao Jiao tiba di puncak gunung yang terpotong tanpa terjadi apa-apa, Xiao Chen mengikuti, sosoknya berkedip, dan dia mendarat di samping Ao Jiao dalam beberapa napas. Ketika Xiao Chen berdiri di sini dan melihat ke depan, istana biru yang monumental tampak lebih berbeda. Perasaan misterius di hatinya melonjak. Dia benci kalau dia tidak bisa segera melompat turun dan membuka pintu istana itu. Hei kamu lagi ngapain? Berhentilah berjalan ke depan. Tiba-tiba, Ao Jiao berteriak dan meraih Xiao Chen. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengangkat kakinya. Karena ngeri, dia segera menarik kakinya kembali. Jika dia menyentuh formasi tersebut, dia tidak dapat bertahan bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Xiao Chen berkata, terima kasih banyak. Ao Jiao berkata dengan serius, perhatikan dan fokus. Meskipun sangmu telah menghancurkan sebagian dari garis formasi, aliran dan daunnya tetap utuh.